Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asan Wazlin. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membahas pokok pemikiran dari Amos Dalton. Baiklah, langsung saja. Konsumsi barang dan jasa merupakan penentu fundamental dalam menetapkan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan. Ini merupakan buah pemikiran dari Amos Dalton, ekonom yang kelahiran dari Inggris yang berhasil memperoleh penghargaan Nobel Ekonomi di tahun 2015. Profesor ekonomi dari Princeton University itu menabrak pendapat ekonom di masa sebelumnya yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada sisi produksi dan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Dalton mengubah paradigma konsumsi dan penghasilan dalam sistem ekonomi. Bersama dengan rekannya John Mauber, ekonom dari Universitas Oxford, Dalton menyusun sistem persamaan untuk memahami bagaimana keputusan konsumsi berinteraksi dengan barang yang berbeda. Dalton merupakan salah satu sedikit orang yang mengerti perilaku konsumsi dari waktu ke waktu. Ujar Ozio Annotation, ekonom di University College London seperti dikutip Financial Times. Dalam pandangan Dalton, peran konsumsi sangat sentral pada perekonomian untuk mengukur tingkat resesi, kemiskinan, dan kemakmuran. Dalton menggunakan prisma konsumsi pada tokoh ekonomi di tahun 1950-an seperti Milton Friedman dan Fensco. Modigliani menyebutkan, perilaku konsumsi masyarakat bergantung pada pendapatan. Jika penghasilan individu mepet, konsumen memilih menyisihkan duitnya sebagai tabungan. Sebagai angka konsumsi bakal menciut. Namun, Dalton melihatnya dari sudut pandang lain. Menurut dia, konsumsi bakal tetap mengalir jika harga produksi terjangkau. Makanya, meski tanpa ada penambahan pendapatan, konsumsi masih bisa meningkat. Contohnya, ketika pemerintah mengenakan pajak atas makanan, tentu saja harga menjadi mahal. Inilah yang mempengaruhi konsumsi. Jika konsumsi anjlok, warga miskin sulit memenuhi kebutuhan nutrisinya. Teori Dalton ini berlaku di Jepang. Ketika pandangan Menteri Jepang Shinzo Abe menaikkan pajak penjualan pada April 2013 lalu, konsumsi rumah tangga Jepang merosot. Bahkan Jepang sulit memenuhi target inflasi sebesar 2%. Baru-baru ini, Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mempertimbangkan penurunan pajak untuk beberapa produk tertentu. Tujuannya tentu saja untuk membantu menggerek konsumsi masyarakat berpenghasilan bawah. Hal ini sangat alami bahwa pemerintah mengenalkan penurunan tarif pajak di tengah kenaikan pajak, kata Suga kepada Japan Times. Bukan hanya Jepang, negara lain seperti Cina juga menguatkan konsumsi domestik demi pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pendapatan ekspornya menipis. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari teori Dalton ini. Pemerintah boleh saja mengenjot infrastruktur dan industrialisasi, tetapi jangan lupa mendongkrak konsumsi masyarakat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang pokok pemikiran Amos Dalton dari Nobel Ekonom di tahun 2015. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.